Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua atas kedatangannya dalam rangka mengikuti kegiatan sosialisasi tentang modul yang terdapat pada guru penggerak. Kami berdua di sini, saya Lidawati dan teman saya ini, kami berdua merupakan calon guru penggerak angkatan 4 pesisir selatan. Jadi di sini kami ingin berbagi hal-hal yang berkaitan dengan modul 1, yang mana modul 1 ini ada 4, modul 1 sampai 4 seperti itu. Yang mana si modul ini berguna bagi kita dalam menciptakan pembelajaran berpusat kepada peserta didik kita. Baiklah Bapak Ibu, yang pertama kita lihat dulu mengenai modul 1.1 itu berkaitan dengan filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Saya sangat yakin sekali Bapak Ibu semua pasti udah kenal tuh siapa Bapak Ki Hajar Dewantara, yang mana merupakan ya Bapak Ibu ya, merupakan Bapak pendidikan seperti itu, yang selalu setiap tanggal 1 Mei kita memperingati seperti itu. Namun di sini mungkin kita sharingnya ingat beliau hanya dengan 3 semboyan seperti itu, yaitu apa yang sering kita dengar? Lihatannya Ingarso Sungkulodo, Ingmagya Mangunkarso, dan Tuburi Handayani seperti itu. Mungkin ini yang sering kita gunakan di dalam pembelajaran kita terhadap peserta didik kita. Tapi ternyata pemikiran-pemikiran dari Bapak pendidikan kita ini sungguh sangat banyak. Sebenarnya Bapak Ibu sebenarnya selama ini sudah melakukan gitu, tapi kadang-kadang ini tidak tampak disadari bahwa ini adalah pemikiran Ki Hajar ternyata seperti itu. Jadi sekarang kami berdua akan berbagi seperti apa sih pemikiran dari Bapak Ki Hajar ini seperti itu. Pertama kita lihat mengenai asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini menurut Bapak Ki Hajar pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Kemudian pengajaran tersendiri merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk keselamatan hidup anak secara lahir dan batinnya. Sedangkan pendidikan itu sendiri memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi sungguh luar biasa makna yang diberikan oleh Bapak Ki Hajar tentang pendidikan. Makanya dibilang bahwa pengajaran itu bagian dari pendidikan. Jadi istilah pendidikan itu lebih kompleks dibandingkan pengajaran, lebih luas maknanya pendidikan. Kemudian kita lihat sehingga dapat disimpulkanlah pendidikan dan pengajaran itu merupakan usaha, persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Di sini kita lihat bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Makanya di sini seperti seorang petani yang bercocok tanam. Istilahnya apabila kita menanam padi, maka kita harus menjaga padi tersebut sesuai dengan aturannya. Kita menanam padi, tapi kita gunakan cara pupuk menanam jagung. Apakah itu akan memberikan hasil? Otomatis hasilnya tidak maksimal. Jadi seperti itu juga kita di dalam pendidikan. Saat kita membimbing siswa kita laksanakan sesuai dengan kuadrat dari siswa kita tersebut. Jadi di sini Ki Hajar memang mengarahkan dasar-dasar daripada pendidikan, yaitu berkaitan dengan kuadrat daripada anak-anak seperti itu. Jadi di sini Ki Hajar menjelaskan bahwa tujuan dari pendidikan itu adalah menuntun segala kuadrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat seperti itu. Jadi di sini memang kata menuntun ini yang paling mungkin sering kita selama ini memang sudah menuntun, tapi kadang-kadang ada kalanya kita mungkin kayak memaksakan kepada siswa. Jadi dengan kita mempelajari lagi seperti apa pemikiran Ki Hajar, kita beralih kepada konsep menuntun siswa seperti itu, membimbing mereka sesuai dengan kuadrat yang sudah
maksud kuadrat di sini kuadrat alam dan kuadrat zaman. Kuadrat zaman di sini pembelajaran yaitu abad 21. Berarti kita memang melakukan pembelajaran sesuai dengan abad 21 seperti itu. Jadi di sini pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan-kekuatan anak tersebut. Kemudian dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan. Namun pendidik atau kita sebagai pamong di sini. Sebenarnya kita semua sudah sebagai pamong, atau fasilitator seperti itu. Jadi kita di sini menuntun dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Yang mana sesuai dengan konsep sekarang, yaitu kita harus bisa memberikan pembelajaran yang bersifat merdeka belajar. Pembelajaran yang berpusat kepada murid, bukan kepada guru lagi. Kemudian kita lihat juga suatu hal yang mungkin selama ini kita sering mungkin ada salah makna. Kadang-kadang mungkin ada kita berpikir bahwa siswa itu adalah kertas putih yang kosong yang bebas kita coret-coret seperti itu. Atau bisa juga kita berpikir bahwa siswa itu udah ada tulisan-tulisannya, kita tinggal membimbing. Tapi ternyata menurut aliran ini siswa anak itu dilahirkan seumpama kertas yang sudah ditulisi penuh tapi masih suram, masih samar-samar, belum jelas arahnya kemana seperti itu. Jadi tugas kita lah yang menuntun di sini sebagai pamong untuk memperjelas tulisan-tulisan yang suram tadi menjadi lebih jelas seperti itu, sehingga tulisan yang suram yang memang arahnya yang baik itu yang kita tebalkan. Tapi kalau tulisan itu memang tidak baik, kemudian kita jangan tebalkan, biarkan mereka suram sampai mereka hilang tulisan tersebut. Jadi ternyata anak-anak itu jangan memang sudah ada suratan masing-masing tapi belum jelas. Mama tugas kita lah sebagai pamong di sini untuk memperjelas atau mempertebal tulisan-tulisan tersebut. Kemudian kita lihat kuadrat alam dan kuadrat zaman. Seperti yang dibilang tadi bahwa IHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kuadrat alam dan kuadrat zaman seperti itu. Kita ikutin. Sekarang misalnya zaman teknologi, kita harus ikut dengan perkembangan tersebut. Jadi kita nggak boleh tinggal. Apabila kita tidak ikutin, anak sudah mengikut, makanya pembelajaran tidak jadi bermakna buat anak. Kemudian kuadrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan untuk kuadrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Isi dan irama di sini itu maksudnya yaitu mengenai konten-konten yang ada seperti itu. Konten-konten misalnya kayak dalam pembelajaran, itu konten-konten tersebut. Kemudian kita lihat lagi mengenai budi pekerti. Jadi sebenarnya kita memang kembali saya ulang mudah melakukan, tapi kadang-kadang kita nggak sadar bahwa ini adalah pemikiran yang sudah disampaikan dari zaman dahulu oleh Bapak Hajar Dewantara. Yang mana budi pekerti menurut IHD, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya yang berkaitan dengan psikomotor siswa. Dan seni merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karsa, demikian pula bahagia. Jadi itulah budi-budi pekerti yang udah memang selama ini kita udah memunculkan itu semua, dan itu memang udah dari dulu sudah ada seperti itu. Kemudian dalam untuk memunculkan budi pekerti ini memang dari orang tua yang paling utama, karena memang kita tahu anak-anak atau siswa kita memang lebih banyak di rumah, makanya budi pekerti itu lebih banyak tercipta di rumah. Makanya peran orang tua sebagai guru, penuntun dan memberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baiknya anak. Kemudian kita lihat di sini, itulah tadi sedikit mengenai pemikiran daripada Ki Hajar Dewantara, yang mana di sini kita memang dituntut hanya sebagai pamong. Kita hanya menuntun, mengajak, bukan istilahnya memaksa anak. Mungkin selama ini kita sering udah salah atau bagaimana, kadang-kadang tanpa kita sadar ada tingkah kita mungkin memaksakan harus lakukan kegiatan seperti ini. Makanya di dalam pembelajaran ada namanya kesepakatan kelas. Di sanalah
kesepakatan kelas itu berarti memang pembelajaran yang membuat anak itu menentukan sendiri seperti apa kegiatan dalam kelasnya, sehingga sampai kepada tujuan pembelajaran juga siswa yang menentukan, tapi tetap berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang kita miliki sesuai dengan tuntutan dari kurikulum kita seperti itu. Itu mengenai tentang pemikiran daripada pengajar Dewantara. Kemudian kita lihat sekilas mengenai modul 1 itu mengenai nilai dan peran guru penggerak. Nah, suatu saat nanti Bapak Ibu di sini diamanahkan ada kesempatan mungkin di angkatan ke-7 ada jatah kita ke selatan untuk jadi guru penggerak. Nah, Bapak Ibu semua nanti bisa masuk. Otomatis Bapak Ibu sudah tahu seperti apakah nilai dan peran guru penggerak tersebut. Jadi nilai dan peran guru penggerak di sini untuk nilai ada 5. Jadi nilai-nilai yang terdapat pada guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Sedangkan untuk peran guru penggerak, sama kayak kita sebagai peran wali kelas, peran kepala sekolah seperti itu. Begitu juga ini peran guru penggerak. Di sini juga ada 5 peran yang dimiliki oleh seorang guru penggerak. Yang pertama itu menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Itu kita di kelas terhadap peserta didik kita. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Ini berkaitan dengan adanya kegiatan KKG di sekolah kita. Seperti itu. Menggerakkannya. Ya, atau MGMP seperti itu. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru. Yang keempat, kemudian menjadi coach bagi guru lain. Artinya mungkin seperti kegiatan ini saya yang berbagi sedikit. Berarti kita udah membuat peran menjadi coach seperti itu. Dan juga Bapak Ibu nanti ada ilmu lain yang bisa dibagi ke teman-teman, berarti sudah menjalankan peran daripada guru penggerak. Sebenarnya selama ini saya yakin Bapak Ibu sudah banyak menjalankan peran ini, tetapi tanpa sadar, wah ternyata ini adalah peran guru penggerak ya. Mungkin saya rasa Bapak Ibu hampir kelimanya udah melakukannya seperti itu. Tapi tidak belum ada dokumentasinya mungkin, dan juga belum terstruktur dengan rapi seperti itu. Kemudian yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Itulah nilai dan peran guru penggerak. Kemudian yang berkaitan dengan modul 1-3, jadi modul 1 ini ada 3 option. Modul 1-3 ini berkaitan dengan visi guru penggerak. Sama seperti kita di SMA, visi SMA Negeri 1 Lengayang. Nah, begitu juga masing-masing kita punya visi. Di sini visi dari guru penggerak adalah mewujudkan anak-anak Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Jadi kata kunci di sini adalah profil pelajar Pancasila. Apa saja yang profil pelajar Pancasila itu? Seperti apakah kita inginkan murid-murid kita yang memiliki profil pelajar Pancasila? Ternyata ada 6 Bapak Ibu semua. Dan saya juga sudah yakin Bapak Ibu pasti sudah melakukan ke-6 ini. Saya yakin sudah melakukan ke-6 ini sudah. Saya yakin sudah melakukan. Yang pertama, beriman bertakwa. Itu udah pasti ya Bapak Ibu ya. Seperti anak kita yang kita ajak untuk sholat berjamaah, melakukan kegiatan kultum. Itu udah mengarah kepada beriman dan bertakwa. Kemudian kebinekaan global. Mungkin di sini karena kita memang semuanya Islam, jadi kita kebinekaan mungkin enggak, tapi kalau di tempat-tempat yang banyaknya beraneka ragam agama, mungkin disitulah kebinekaan itu akan sangat muncul seperti itu. Kemudian mandiri. Mandiri di sini peserta didik kita sudah tahu dengan tanggung jawab tugasnya. Kayak ngumpulkan tugas, wah minggu ini ngumpul tugas kimia. Berarti mereka udah tahu, ingat, tanpa kita minta, mereka, ini tugas saya. Berarti siswa kita udah mandiri seperti itu. Kemudian bernalar kritis. Mereka mampu memecahkan masalah-masalah di dalam pembelajaran kita dengan runut seperti itu, sesuai dengan aturannya. Habis itu kreatif atau inovatif juga bisa, yang mana anak kita bisa memunculkan inovasi-inovasi terbaru seperti ya kita mampu buat video pembelajaran. Nah itu dia. Kemudian bergotong royong. Ini yang sudah banyak sekali kita lakukan ya Pak Ibu ya, apalagi Bapak Ibu di kelas selalu memunculkan rasa bergotong royong. Jadi menurut saya rasanya peserta didik kita hampir udah ada jiwa-jiwa profil pelajar Pancasila ini udah terbentuk. Hanya tinggal kita memantapkan, menanamkan lagi, hanya tinggal itu. Kayak kebiasaan mereka, mungkin ada sebagian siswa yang lupa dengan tugas, mungkin kita harus membuat mereka menjadi benar-benar mandiri, sehingga sungguh mulia daripada
visi guru penggerak ini adalah yang enam ini sungguh mulia cita-citanya yang diharapkan oleh pemerintah sekarang. Karena ini udah include semua Pak Ibu, udah komplit di segi keimanannya, di segi sosialnya, di segi untuk kepribadiannya udah lengkap di sini. Nah, itu mengenai itu. Sedangkan untuk modul 1.4 itu berkaitan dengan budaya positif, nanti akan disampaikan oleh rekan saya berkolaborasi di sini sama Ibu Perina nanti budaya positif. Ternyata Bapak Ibu budaya positif ini yang luar biasa sekali. Ya, apalagi untuk guru BK ataupun wali kelas dan juga untuk guru-guru semuanya. Tapi lebih banyak itu nanti mungkin pelaksanaannya kepada guru BK sama wali kelas. Karena di sini dengan budaya positif ada namanya segitiga restitusi, itu sungguh luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana anak bisa menyadari kesalahan yang dilakukannya tanpa kita mengatakan bahwa dia salah. Dia menyadari bahwa dia salah dan dia sendiri sesuatu tersebut mampu memberikan solusi terhadap masalahnya. Kita di situ hanya membimbing, mengarahkan, tapi dia tahu bahwa dia salah, dia tahu ambil tindakan apa mau diambil untuk menyelesaikan masalah, dia tahu dengan sendirinya. Jadi sungguh luar biasa. Untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh rekan saya Bu Rina Oktavani. Kalau Ibu Rina dipersilakan. Terima kasih Ibu Jawati yang telah melontarkan modul yang pertama. Nah sekarang sebelum masuk ke dalam modul jalan-jalan di Kota Medan. Baiklah, sekarang saya akan melanjutkan. Nah, jadi Ibu-Ibu, Bapak, modul selanjutnya adalah budaya positif. Nah ini budaya positif artinya mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa budaya positif itu adalah keyakinan atau nilai-nilai yang berpihak pada murid. Nah nilai yang dihasilkan itu ya nilai-nilai yang sifatnya itu positif. Misalnya di sekolah ada tentang kedisiplinan kita bangun bersama, itu disebut budaya positif yang kita bangun. Cuma terkadang budaya positif itu belum menjadi kebiasaan, belum menjadi pembiasaan oleh kita semua. Nah di mana masih ada murid yang melanggar disiplin itu sendiri yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Nah kemudian kerjasama atau gotong royong yang kita lakukan dalam kegiatan di sekolah itu juga termasuk salah satu budaya positif. Memasak, selama ini kan sering kita mengalami itu, jadi ini perubahan-perubahan yang akan dilakukan. Nah selanjutnya yang 2.2 konsep disiplin positif dan motivasi. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Itu menurut Gianni Gosen. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi selama ini ketika disiplin dijalankan, kadang ada seorang anak itu menginginkan pujian, ada yang menginginkan imbalan, ada yang menginginkan penghargaan. Padahal sebetulnya itu bukan seperti itu yang diinginkan dalam budaya positif ini. Nah, ini yang penting, ini yang disampaikan oleh Bu Jawati tadi, yang 2.3 keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas tadi kesepakatan. Nah, kesepakatan, jadi lebih efektifnya kenapa keyakinan? Karena siswa tidak hanya sekadar mematuhi peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Nah, peraturan yang mereka yakini itu dalam keyakinan itu ada nilai-nilai kebajikan. Jadi lebih bermakna atau lebih dalam kita menggunakan istilah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu mungkin Bu Indawati sudah pernah menerapkan di kelas, membuat keyakinan saya sendiri juga. Jadi di kelas itu Ibu, Bapak Ibu, dengan anak kita punya kontrak. Sama dengan kita punya kontrak, misalnya beberapa item yang harus kita ikuti di kelas itu. Misalnya kalau untuk masuk pertama itu berapa menit, jadi kita harus sepakat dengan mereka. Kemudian kalau tugas kumpulnya kapan, apakah boleh terlambat atau dalam waktu yang sudah ditentukan atau tidak. Nah kemudian lagi tentang kebersihan. Nah kalau yang tidak dicek gimana, apakah ada sanksi atau bagaimana. Jadi dengan keyakinan kelas itu mereka sendiri akan melakukan apa yang sudah disepakati. Jadi keyakinan kelas itu sedapatnya ditempel, kita tempel di dinding kelas. Kemudian itu yang harus dilaksanakan oleh siswa kita di kelas. Nah jadi pembentukan keyakinan kelas itu ada beberapa. Yang pertama, keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan. Jadi kalau
merasa bagaimana. Jadi kalau dengan keyakinan kelas, tidak ada hal-hal yang membuat mereka itu takut untuk mematuhi aturan. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, jadi secara garis besar saja, umum saja. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, tidak ada hal-hal yang negatif. Yang keempat, keyakinan kelas tidak terlalu banyak, mudah diingat warga kelas. Jadi mungkin beberapa, ada 5 item mungkin yang dikasih sepakati dengan siswa. Kalau terlalu banyak, juga mereka akan sulit untuk menyerapkan. Dan yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan. Nah, apa sesuatu yang dapat diterapkan? Kalau dapat kan tentang keseharian kita, mengenai kebersihan, mengenai kehadiran, kemudian mengenai tugas, kan itu yang tentunya tidak. Ya, yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semacam kita mengadakan semacam diskusi bersama, baru terbentuklah sebuah keyakinan. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi semacam refleksi. Ya, jadi ada evaluasi apa yang sudah terjalankan, apa yang belum terjalankan dari keyakinan yang sudah disepakati. Nah, kemudian 2.4 itu pemenuhan kebutuhan dasar. Ternyata murid kita juga ingin ada beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi. Murid itu unik. Setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar setiap murid akan berbeda-beda. Ada ilustrasi sedikit Bu Lindawati, Ibu-ibu. Ada seorang anak, misalnya teman-teman lainnya bawa bekal, jadi dia sendiri tidak bawa bekal. Nah, diambilnya bekal temannya ini. Nah, bagaimana tindakan kita ketika anak yang punya bekal ini diambil, dia mengadu kepada kita. Nah, di situ ada kebutuhan anak yang tidak terpenuhi sebetulnya. Selama ini kan kita tidak melihat sampai di situ. Kalau ada misalnya anak mengadu, misalnya diambil barangnya ini, kita langsung misalnya dia langsung panggil ini, langsung ke ruang BK, langsung buat surat perjanjian, selesai. Tapi ternyata tidak sebatas itu. Ternyata selama ini kita mungkin ada salahnya, tidak melihat ternyata ada loh kebutuhan anak yang tidak terpenuhi, ada yang belum terpenuhi. Nah, ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survive. Nah, kebutuhan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kadang ada anak yang mencari-cari perhatian kepada kita, berarti mereka itu harus akan cinta dan kasih. Ya, ada anak yang dia nunjuk, Bu saya ternyata mereka dia itu haus akan pengakuan dan kemampuan sebetulnya itu. Cuman karena selama ini kita tidak mengetahui bahwa itu termasuk ke dalam kebutuhan dasar anak. Yang lebih jelas sebenarnya yang kayak anak tidur di kelas. Iya, sebenarnya ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi emang kadang mereka emang sengaja untuk tidur gitu. Iya. Kadang nggak ngantuk tapi emang kadang ada sengaja. Mungkin dia butuh kita ditegur atau kita datangi. Dia elus mungkin kepalanya kan berarti masuknya ke cinta dan kasih. Iya, cinta dan kasih. Nah, 2.5 posisi kontrol. Nah, ini kita sebagai wali kelas, kemudian guru BK juga. Menurut dosen, guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang kelas. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Penghukum. Biasanya kita kan kalau ada anak yang terlambat, ya catat nama, kemudian langsung proses. Kemudian berkali-kali panggil orang tua, begitu ya. Kemudian posisi kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut. Misalnya begini ya Bu, kamu kecewakan ibu lagi ya. Jadi si anak merasa bersalah karena telah mengecewakan gurunya. Nah, itu posisi kontrol yang kedua. Jadi itu maksudnya membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, posisinya sebagai teman. Guru tidak akan menyakiti murid, tapi ibaratnya itu ngobrol santai aja. Yang keempat, monitor atau pemantau. Di sini posisi guru sebagai monitor atau pemantau. Nah, posisi ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Kalau pemantau itu, misalnya gini, kamu dari mana? Jam berapa sekarang? Kenapa terlambat? Pokoknya semuanya
dikontrol, dipantau, yang si guru tadi mengetahui tindak tanduk yang dilakukan oleh si anak yang terlambat ini misalnya. Nah, posisi yang terakhir itu guru sebagai manajer, posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, jadi di antara yang kelima ini yang sebaiknya kita lakukan adalah yang kelima, yaitu posisi manajer. Jadi manajer ini ibaratnya kita tidak langsung menyalahkan si anak tadi, boleh dipanggil, tapi dia sendiri yang menemukan solusi kesalahannya, mengakui apakah berbuat seperti itu lagi. Besok tahu jam berapa masuk, tahu. Nah, besok datangnya jam berapa? Besok saya tidak terlambat lagi. Nah, kira-kira dialognya seperti itu kalau kita berposisi sebagai manajer. Nah, yang harus kita singkirkan mungkin yang empat itu, sebagai penghubung, kemudian membuat orang merasa bersalah. Kadang-kadang kita saking lemah lembutnya membuat si anak ini merasa bersalah dengan kita sendiri. Nah, kira-kira begitu. Silakan yang terakhir ini segitiga restitusi yang telah disinggung sedikit tadi oleh Widawati. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini juga menurut dosen. Artinya murid sendiri yang mencari solusi atas kesalahan yang mereka lakukan. Nah, itu yang segitiga restitusi. Sehingga setelah ini dia lebih kuat lebih kuat karakternya. Nah, ini dia, ini ada ciri-ciri restitusi yang berkaitan dengan program disiplin lainnya. Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian, restitusi memperbaiki hubungan. Nah, memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi, kita menawarkan, tidak memaksa anak untuk memperbaiki diri, tapi dia sendiri sadar. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, jadi karakter. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi Bu Widawati mungkin sudah pernah melakukan ini. Ketika si anak mengalami masalah, kemudian kita panggil. Nah, kita tanya dulu baik-baik sampai si anak sendiri mengakui kesalahannya, kemudian dia sendiri yang mencari solusi. Baiklah Bu, kalau begitu saya minta maaf aja dengan dia. Kalau misalnya ada dua anak yang sedang berkelahi atau apalah. Nah, kalau biasanya kan setelah minta maaf selesai masuk keluar dari ruang mereka. Tapi kalau ini tidak, dengan begitu mereka sendiri akan menyadari kesalahan. Oh, ini tidak mungkin diulang lagi karena dia sendiri sudah mengakui bahwa itu salah. Nah, kemudian tahapan untuk melakukan restitusi itu yang segitiga tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas namanya. Itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Nah, yang kedua, validasi tindakan. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Baru yang ketiga, menanyakan keyakinan tadi. Jika identitas sukses telah tercapai dan karakter yang selalu telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan terpilih menjadi orang yang dia inginkan. Ini yang segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Nah, validasi menstabilkan identitas dulu, validasi tindakannya, terakhir baru menanyakan keyakinan. Jadi tadi pemaparan yang sudah kami lakukan berdua, Bu Widawati dan saya di Tampani. Di sesi akhir ini kami meminta komentar dari Ibu, kalau ada komentar tentang modul 1 sampai 10 tadi. Kami kesempatan. Oke, dirasakan setelah mendengarkan penjelasan tentang modul 11 ini sampai 14, apa yang Bapak Ibu rasakan? Maksudnya waktu ternyata seperti ini ya. Kita harus bersikap atau bagaimana? Silakan Bapak Ibu. Ibu, ya Ibu Keti, ya silakan. Terima kasih Ibu Widawati sama Bu Tampani. Ya luar biasa lah penjelasan untuk kami, baik sebagai guru pembinaan studi maupun sebagai wali kelas, karena kami di sini sebagai wali kelas. Ternyata pemikiran Kiai Dewantara itu memang bagus untuk diberikan untuk pengajaran, apalagi kalau kita amalkan di dalam kita mengajar, maknanya cukup
kadang-kadang memang ego kita masih main. Iya. Jadi ketika kita anak tidur di dalam lokal, kadang-kadang kita suruh aja keluar, Iya. cerita dulu nah. Gitu. Ternyata ada yang lain yang ada. Kemenuhan dia, kebutuhannya. Kemudian dalam apa tadi lagi? Dalam keyakinan tadi, keyakinan tadi. Jadi ternyata ada perjanjian kita dengan siswa lokal yang harus kita sepakati. Sementara kalau kita sebagai wali kelas kan hanya aturan itu dari kita aja, jarang kita minta dari. Paling kita hanya berkomunikasi dengan pengurus lokal saja. Kita sekarang harus dengan semua anggota lokal. Jadi cukup banyaklah pengalaman yang kami dapat, mudah-mudahan nanti ke depan juga bisa kami terapkan di lokal. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas berbaginya ya kami. Nah, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Pepi, sungguh luar biasa ya. Semoga nanti ke depannya Bapak Ibu semua bisa mengikuti juga program guru muda ini. Semoga di angkatan 7 ada dapat jatah kabupaten kita kesempatan untuk ikut. Semoga Bapak Ibu semua bisa mengikuti dan lulus. Sehingga kita bisa sama-sama menunjukkan nanti apa visi dari Guru Penggerak, yaitu menciptakan pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Baiklah. Apakah masih ada Bapak Ibu? Sudah jelas pastinya ya. Artinya kami akan selalu berbagi apapun nanti ada hal terbaru yang bisa untuk kebaikan peserta didik kita, untuk menciptakan pendidikan pembelajaran yang merdeka belajar. Kita akan selalu berbagi. Itulah yang istilahnya praktik baik, kita harus berbagi di sana. Mungkin itu saja kegiatan kita hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya dan ya boleh Ibu Rina kan ahli pantun, silakan kepada Ibu Rina. Ya, pantun bila aja. Ya. Pak Robi berterima kasih. Mantap. Terima kasih. Mantap sekali. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penyelesaian masalah yang terjadi, budaya positif sudah diterapkan di sekolah ini, yang dimana itu pun berdampak positif bagi saya sebagai siswanya. Contohnya, kemarin ada masalah saya bersama teman, yang dimana biasanya guru selalu menyalahkan dan langsung mengambil kesimpulan, memberi hukuman, dan sampai memanggil orang tua. Namun sekarang tidak, para guru berusaha untuk menyadarkan kami akan kesalahan kami, dan kami pun sadar dan berusaha mencari solusi untuk menghadapi masalah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, menurut saya pembelajaran pada saat ini guru lebih memihak kepada siswa yang biasanya lebih dituntut harus ini itu, harus melakukan tugas yang dikumpulkan sekian waktu, dikejar-kejar deadline. Namun sekarang guru lebih menuntun siswanya hingga apa yang dimau siswanya itu lebih bisa diikuti dan dituruti oleh guru. Pembelajaran sekarang pun juga lebih bervariasi, yang awalnya hanya langsung pembelajaran saja sekarang bisa dimulai dengan game atau ice breaking, sehingga penerimaan pembelajaran itu lebih menyenangkan dan lebih fresh. Jadi siswa tidak punya tekanan untuk harus belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.